Kita marah ke koruptor bukan karena mereka korupsi, tapi karena kita gak kebagian korupsi. Bagaimana pendapatmu tentang statement tersebut? Dari kecil kita sudah diajari untuk jangan berbohong, jangan mencuri, jangan jadi orang jahat, dan jadilah orang yang berintegritas. Menurut kalian, saat masa kecil orang-orang yang sekarang kita sebut sebagai koruptor, apakah mereka memang dididik untuk menjadi seorang pencuri? Seseorang yang mengambil hak orang lain? Kemungkinan besar tidak. Orang tua mana yang mau melihat anaknya tumbuh besar menjadi seorang kriminal? Tapi faktanya, mereka benar-benar tumbuh menjadi seorang kriminal. Malahan 80% koruptor itu jenjang pendidikannya tinggi-tinggi. Orang terdidik, orang terpelajar. But how? Kenapa pada akhir permainan mereka malah memilih menjadi seorang koruptor? Apakah mereka memang dari awal sudah jahat? Atau lingkungannya yang merubah mereka? Dan apakah kalau posisi kita dan koruptor ditukar, kita bisa lebih baik, lebih adil, dan lebih jujur dalam mengemban amanat? Dan yang paling penting, tidak korupsi. Of course not, saya orang jujur, mereka yang koruptor. Mungkin itu yang di kepala kita. Story of Boiling Frog. Cerita katak rebus merupakan cerita yang sudah sangat sering diulang dari berbagai viewpoints dan mungkin kalian pernah mendengarnya. Bagaimana cara merebus katak hidup-hidup? Kamu gak bisa masukin kataknya ke air panas begitu saja karena kataknya pasti nanti lompat. Jadi ada cara yang bisa kamu gunakan untuk merebus katak hidup-hidup. Kamu masukkan kataknya dalam air dengan suhu normal. Lalu perlahan-lahan naikkan suhu apinya sampai kataknya mati dengan sendirinya. Dan kataknya mati tanpa menyadari bahwa mereka sudah mati. Kok kataknya gak loncat saat direbus? Kuncinya adalah kataknya tidak sadar karena perubahan suhunya benar-benar pelan. Sampai tidak terasa ada perubahan suhu. Model ini seringkali dijadikan metafora dalam menganalisis perilaku manusia. Bagaimana cara mengubah seorang manusia? Perubahan yang benar-benar pelan sampai tidak terasa ada perubahan. Ini yang kerap kali memberikan efek seorang koruptor tidak sadar bahwasannya dirinya adalah seorang koruptor. Dan mungkin, ini mungkin ya, jangan anggap serius. Gak ada jaminan bahwasannya kita lebih baik dari koruptor. Karena mungkin, sekali lagi, mungkin kita pernah melakukan tindakan korup dan seperti kata, saking kecilnya gerakan tersebut, kita tidak sadar adanya gerakan tersebut. Kenapa bisa? We do not see things as they are. We see them as we are. Kita tidak melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kita melihat sesuatu sebagaimana kita adanya. Pertama, kita luruskan dulu masalah katak rebus tadi. Secara biologis sebetulnya kurang akurat untuk mengatakan bahwasannya katak akan diam saja saat direbus hidup-hidup. But let's forget about that. Yang menarik bukan perspektif biologisnya. Yang menarik adalah perspektif terhadap behavior and habits manusia. Kemampuan manusia untuk mentoleransi, beradaptasi, dan melihat perubahan. 1000 tahun yang lalu, sarjana Arab bernama Ibnu Al-Haytham menulis bahwa persepsi adalah kombinasi dari judgment atau penilaian dan inference atau penarikan kesimpulan. Persepsi adalah barang yang sangat subjektif karena dalam proses judgment atau penilaian, individu sangat dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan dan kapasitas kognitifnya yang mungkin saja bermasalah. Salah satunya yang menyebabkan seseorang menjadi koruptor adalah disonansi kognitif. Disonansi kognitif adalah ketidaknyamanan psikologis yang muncul ketika seseorang memiliki dua keyakinan yang bertentangan, atau ketika tindakan mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, seseorang seringkali mengubah cara berpikirnya agar tindakan mereka terasa lebih dapat diterima. Mari kita lihat klarifikasi dari pencuri handphone ini. Mohon maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Apakah kalian melihat patternnya? Dia tahu mencuri itu salah, tapi faktanya dia mencuri. Dan untuk menyelaraskan ketidakselarasan nilai dan tindakan ini, keluarlah alasan yang aneh-aneh. Wajarlah manusia, tempatnya salah dan dosa, bukan nabi boy. Ini yang disebut sebagai disonansi kognitif. Mencuri, siapa yang tidak tahu bahwasannya mencuri adalah tindakan yang salah dan berdosa? Semuanya tahu itu. But ketika ada momentumnya, truk minyak terbalik, truk durian terbalik, dijarah, dirampok terang-terangan oleh sipil biasa. Semua orang punya nilai-nilai yang mereka percayai, dan biasanya itu hal yang positif. Tetapi ketika ditabrakkan dengan tindakan mereka yang berlawanan, oke, mari kita pikirkan alasan supaya tindakan saya menjadi logis. Oh, semua orang ambil toh. Masa saya gak ambil? Oh, truknya kan ada asuransi. Dan ABCDEFG. Tahun 2024, 2025 tahunnya klarifikasi. Kalau kalian lihat patternnya terkadang, oh ya saya minta maaf, saya salah. Tapi dia juga salah. Berarti saya gak salah-salah banget dong. Ada semacam denial yang secara fungsi sebetulnya mengurangi ketidaknyamanan di kepala.
Sama halnya dengan tindakan korup. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindakan korupsi meliputi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lengkapnya jenis-jenis korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Namun bisa kita sederhanakan jadi 7 jenis tipikor, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jadi tindakan korupsi itu tidak harus uang real, dicuri, dirampok, lalu masuk ke kantong pribadi. Coba kalian lihat, apakah kalian sudah suci dari ketujuh hal tersebut? Oh ya, saya sepertinya pernah melakukan salah satu dari ketujuh tersebut, tapi dalam skala yang kecil. Ya, itu termasuk tindakan korupsi. Kalau dalam skala kecil namanya petty corruption, dan ini yang membuat seseorang menjadi katak rebus. Ada banyak hal yang bisa disebut sebagai petty corruption. Ya sebut sajalah uang pelicin, uang terima kasih, uang rokok. Itu termasuk tindakan korup suap menyuap. Atau misalnya pungli, dari uang keamanan ormas sampai uang pembangunan sekolah yang negeri, itu sejujurnya sangat mencurigakan dan berpotensi pungli. Terus pemerasan, seragam sekolah 4 biji harga 2 juta, 3 juta. Itu juga menurut saya sama mencurigakannya. Tolong koreksi saja kalau kalian kerja di industri tekstil. Oh wajar sih satu set seragam batik memang harganya 500.000 sampai 600.000. Kalau begitu ya saya minta maaf dan saya kurang riset. Terus buku cetak yang ganti setiap tahun, I don't understand that. Entah siapa bohirnya, tapi satu hal yang pasti di luar itu masih ada banyak hal lagi yang disebut sebagai petty corruption. Ketika dihadapkan dengan tindakan korupsi tapi yang kecil-kecil seperti ini, seseorang menjadi pemain dalam permainan korupsi. Oh, dia dulu bantu saya pada saat kampanye. Ya, saya akan tolong dia. Bisa bantu gak licinin proyek kecil saya? Jabatanmu bisa membantu ini. Dan ya, lama-lama tindakan kecil-kecilnya ini terakumulasi dan korupnya makin liar-liar. Lalu lahirlah yang kita sebut sebagai maling berdasi. Kembali ke disonansi kognitif, ketika seseorang dengan nilai-nilai kejujuran dihadapkan dengan beberapa hal korup, seseorang mempunyai kecenderungan untuk membuat alasan dengan tujuan untuk mendamaikan ketidaknyamanan di kepalanya. Dari gaji kecil sampai ya saya harus balik modal, yang mana tidak menyelesaikan masalah kenapa seseorang korupsi. Jadi sekelumit perubahan yang terjadi pada seseorang bisa saja datang dari perubahan yang sangat-sangat kecil. Sampai seseorang tidak menyadari bahwasannya ia sudah jadi katak rebus. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau Denial walaupun tidak dikatakan secara langsung pasti akan muncul karena manusia punya kebutuhan psikologis untuk menjaga konsistensi antara keyakinan, sikap, dan tindakan mereka. Ketika ada ketidaksesuaian di antara ketiga hal itu, manusia merasakan ketidaknyamanan mental yang disebut disonansi kognitif. Fenomena ini terjadi karena otak manusia lebih suka narasi yang koheren dan stabil dibandingkan menghadapi kontradiksi dalam dirinya sendiri. Perkenalkan, ini manusianya Franz Kafka. Namanya Gregor Samsa. Samsa sebetulnya manusia biasa, tapi suatu pagi ia bermetamorfosis menjadi seekor serangga. Dan saat ia menjadi serangga, everything change. Semuanya berubah. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya besok pagi kalian bangun dari tidur kalian dan melihat tubuh kalian menjadi seekor serangga. Singkatnya, semuanya berubah. Cara keluarga kalian, teman-teman kalian, orang-orang di sekitar kalian melihat kalian berubah. Cara hidup, cara berpikir berubah. Pertanyaan eksistensial yang diajukan Kafka adalah apakah kalian yang berubah atau dunia yang berubah? Mungkin bukan dia yang berubah. Mungkin juga bukan dunia yang berubah. Toh karena dunia dari awal memang begini-begini saja. Mungkin dari awal manusia tidak bisa berubah. Hanya saja bagaimana kalau yang selama ini berubah adalah cara pandang kita terhadap dunia. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.